Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Gustia Putri, perwakilan dari kelompok 7, yang akan mempresentasikan makalah fikih kami yang berjudul Penyelenggaraan Jenazah. Kelompok 7 terdiri dari Putri Aulia, Dea Gustia Putri, dan Siti Feliska Azelia Putri. Memasuki pembahasan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu pengertian jenazah. Al-janaiz, bentuk jamak dari lafaz janazah, berasal dari fiil janazah yang memiliki arti menutupi, dan jenazah menurut lughah yang fasih artinya keranda untuk membawa mayat. Kalau dibaca janazah artinya mayat. Kata jenazah bila ditinjau dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar yang diambil dari fiil madi, yaitu janaza yajnizu, janazatan wa jinazatan. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf jimnya dibaca kasroh, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Demikian keterangan yang dijelaskan oleh sang penulis kitab Matali Al-Anwar. Jenazah atau janazah atau jinazah berarti mayat. Istilah ini merupakan ragam bahasa penghormatan bagi orang yang meninggal dunia. Jenazah adalah jasad yang telah mati. Dalam bahasa Indonesia, kata ini dinilai lebih terhormat dibandingkan mayat. Selanjutnya, memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah. Setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat wajib dimandikan bila ia wafat, sekalipun seorang fasik yang menampakkan kefasikannya. Bahkan anak zina dan janin masih berusia 4 bulan wajib untuk dimandikan. Jumhur ulama berpendapat bahwa memandikan jenazah seorang muslim hukumnya fardu kifayah, yang artinya jika sebagian orang telah melakukannya, maka yang lain sudah terwakili. Ini merujuk kepada perintah Rasulullah SAW dan selalu dilaksanakan oleh kaum muslimin. Adapun yang diwajibkan adalah memandikan jenazah tersebut 1 kali yang merata ke seluruh badan. Sedangkan memandikan secara berulang-ulang dengan ganjil hukumnya adalah sunnah, menurut kesepakatan ulama, kecuali menurut pendapat Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa memandikan mayat berulang-ulang dengan ganjil hukumnya adalah mandub, yang berarti bukan sunnah. Memandikan jenazah memiliki tata cara tersendiri, dan memandikan jenazah tidak sembarangan. Berikut beberapa cara memandikan jenazah orang muslim, yaitu A. Perlu diingat, sebelum mayat dimandikan, siapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan mandinya, seperti tempat memandikan pada ruangan yang tertutup, air secukupnya, sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian, sarung tangan untuk memandikan, potongan atau gulungan kain kecil-kecil, serta kain basah dan handuk. B. Ambil kain penutup dan gantikan kain basahan, sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. C. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. D. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. E. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan. F. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. G. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan. H. Siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian baru ke sebelah kiri tubuh jenazah. I. Mandikan jenazah dengan air sabun, dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. J. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. K. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Disunahkan mengulanginya beberapa kali dalam bilangan yang ganjil. L. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis itu saja. M. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepaskan.
dan dibiarkan menyulur ke belakang. Setelah disirim dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. N. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. O. Selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya. Di dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Hadis riwayat Bukhari. Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekadar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Adapun yang selainnya hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim. Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup kepalanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, siapkan tali pengikat kafan sebanyak 3 hingga 5 utas tali. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian yang tidak mengandung alkohol pada kain kafan lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian lagi pada kain kafan lapis kedua. Bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Letakkan jenazah di tengah kain kafan lapis ketiga. Letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu berupa manfaat atau lubang. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3 hingga 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberi wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh, seperti halnya pada jenazah laki-laki. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan tadi. Mensolatkan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah, sebagaimana memandikan dan mengkafaninya. Mensolatkan jenazah memiliki keutamaan yang besar, baik bagi yang mensolatkan maupun bagi jenazah yang disolatkan. Keutamaan bagi yang mensolatkan jenazah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, yaitu barang siapa menyaksikan jenazah sehingga disolatkan, maka ia memperoleh pahala 1 qirot, dan barang siapa yang menyaksikan sampai dikubur, maka ia memperoleh pahala 2 qirot. Ditanyakan, berapakah 2 qirot itu? Nabi menjawab, seperti 2 bukit yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk sholat jenazah,
perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan sholat. Syarat-syaratnya seperti berikut. A. Syarat-syarat yang berlaku untuk sholat berlaku juga untuk sholat jenazah. B. Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. C. Menaruh mayat hadir di muka orang yang mensolatkannya. Rukun sholat jenazah. Niat, berdiri bagi yang kuasa, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, berdoa setelah takbir ketiga, berdoa setelah takbir keempat, dan membaca salam. Selanjutnya, menguburkan jenazah. Disunahkan membawa jenazah dengan usungan jenazah yang dipanggul di atas pundak dari keempat sudut usungan. Disunahkan menyegerakan mengusungnya ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Bagi para pengiring boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, di samping kanan ataupun kirinya. Semua cara ada tuntunannya dalam sunnah Nabi. Para pengiring tidak dibenarkan untuk duduk sebelum jenazah diletakkan, sebab Rasulullah SAW telah melarangnya. Disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayit terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada syak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita, yaitu kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita, yaitu non-muslim. Lahat adalah liang yang membentuk huruf U memanjang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya yang membentuk huruf U memanjang. Jenazah siap untuk dikubur, Allahul Musta'an. Jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan di dalam kubur. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan-lahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Berdasarkan uraian mengenai tata cara pengurusan jenazah dapat diambil beberapa hikmah, antara lain 1. Memperoleh pahala yang besar. 2. Menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama muslim. 3. Membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. 4. Mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. 5. Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang manusia meninggal, dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, sepanjang uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menghormati kemuliaannya itu perlu mendapat perhatian khusus dalam hal penyelenggaraan jenazah, di mana penyelenggaraan jenazah seorang muslim itu hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Adapun 4 perkara yang menjadi kewajiban itu ialah 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. mensolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Dea Gustia Putri, perwakilan dari kelompok 7. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.